Rasanya bersyukur dan senang sekali keterima HMD karena sebelumnya memang tidak berekspektasi bakal diterima di HMD, dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk bergabung di HMD dan untuk menambah pengalaman saya. Kayaknya aku pertama kali ketemu HMD pada semester 2. Nah itu waktu liburan ya, itu gak expect banget sih bakal keterima. Soalnya teman-teman offering one banyak yang daftar. Nah itu mereka itu nggak keterima, sedangkan aku itu buka pengumumannya itu akhir-akhir. Jadi aku udah kayak, oh pasti aku juga nggak keterima, soalnya teman-temanku juga nggak keterima gitu. Tapi tahu pengumuman kalau keterima itu kayak, wah kayak expect banget sih kalau keterima gitu. Kayaknya itu aja sih kalau yang untuk bagaimana perasaan kamu waktu pertama kali keterima MD itu ya. Kalau bisa dikata ya cukup senang, terus gak expect itu tadi, kayak kaget gitu, soalnya kan teman-teman pada gak keterima daftar HMD begitu. Perasaan aku ketika diterima itu agak kaget ya, karena aku basicnya sendiri bukan orang organisasi, aku orangnya individu sekali. Jadi kayak menyelesaikan lagi gimana hidup berjalan dengan bersama tim, kerjasama, gotong royong, selalu ada, selalu bersama. Karena organisasi itu intinya orang-orang yang memiliki tujuan sama. Jika salah satu orang tidak memiliki tujuan yang sama, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Banyak hal yang telah aku lalui di HMD ini, banyak hal juga yang aku memiliki pengalaman tersendiri, karena dengan mengikuti HMD ini aku bisa mengenal banyak hal-hal baru yang ada di umurku yang ke-20-an ini. Perasaan pertama, jujur di awal niat ya membuka HMD ya emang niat abdi diri, cuma setelah tahu kalau diterima, jujurnya ya biasa aja, biasa ya, ada senangnya juga, tapi ini sudah terlihat kalau saya bakal ya atau gimana ya, cuma ya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa ketika saya ingin berniat untuk mengundurkan diri, mencari pengalaman, dan itu saya niatkan untuk positif, saya yakin aja saya bakal terima. Dan kesannya, perasaannya ya sudah biasa, karena semua perasaan atau apa itu sudah. Semua momen adalah momen yang saling berkesan. Mulai dari pertama kali masuk HMD, pertama wawancara. Awalnya sih iseng-iseng, cuma mau coba wawancara, ternyata alhamdulillah keterima. Ditanyain, masih ingat kok senyum-senyumnya kakak-kakak, mbak, mas kadif yang waktu ngasih pertanyaan waktu diwawancara. Pertama kali juga ketemu Karin, juga masih ingat waktu wawancaraku offline. Jadi banyak momen-momen yang terkenang. Terus waktu setiap broker, momen terkenang juga saat jadi CEO dan sekbal. Keren sih, bisa jadi CEO, bisa jadi sekbal, jadi bisa belajar banyak. Semua momen terkesan, waktu rapat-rapat pun juga terkesan, jadinya semua momen terkesan. Bingung deh mau bilang apa. Ininya juga tujuannya di sini kan juga bertemu dengan kenalan dengan mbak-mbak, mas-mas.
kalau gak masuk sini aku gak bakal kenalan sama mbak-mbak mas-mas. Kalau misalnya sepantaran kan gampang kenalannya, soalnya sepantaran. Tapi kalau mbak-mbak sama mas-mas itu ya gak mungkin langsung kenalan, kayak misalnya aku di kantin langsung kenalan halo mbak, kan kayak SKSD. Tapi kalau misalnya kita ikut organisasi kan akhirnya aku bisa kenalan sama mbak-mbak mas-mas. Oke, intinya semua momen sangat-sangat berkesan di Rike. Kalau aku yang paling berkesan itu pas diamanahi menjadi ketupel. Aku nggak apa namanya nggak mengira kalau aku bakal dijadikan ketupel karena aku masih kekurangan ilmu tentang kepemimpinan, masih belum berani untuk memimpin suatu kegiatan yang cukup besar menurutku, karena di sebelumnya juga belum pernah menjadi pemimpin, sehingga mungkin ada kesalahan atau ketidaktahuan aku mengenai kegiatan tersebut. Tapi karena aku nggak sendiri, aku ada penpel, ada sekpel, ada kadif-kadif yang membantu aku, dan juga PH yang membantu aku ketika aku bertanya, aku tidak tahu apa-apa. Itu menurutku itu paling berkesan dari aku. Dan juga pas aku diamanai menjadi CO juga itu berkesan, dan juga dimasukkan di divisi infokom. Kenapa? Karena editingku cukup biasa, tidak wah seperti teman-teman yang lain. Ya itu setiap H-1 mau prokeran. Kenapa gitu? Soalnya H-1 setiap prokeran itu kan selalu ada briefing sama teman-teman HMD, sama teman-teman panitia prokernya. Jadi kayak merasa bisa kumpul sama anak-anaknya, bisa sharing, bisa capek-capek bareng, bisa ngobrol, bisa sebanyak wis. Kalau H-1 program itu kan hektik-hektiknya, jadi kayak seru aja. Dan ada satu momen yang paling berkesan itu saat proker pengabdian KSD atau Papeda. Nah itu menurutku kayak seru banget, karena selain itu relate sama bidang kuliahku, juga panitianya itu sangat-sangat seru, sangat-sangat menyenangkan, acaranya juga pokoknya itu seru dan sangat memorable banget buat aku. Jadi itu yang paling berkesan. momen yang paling berkesan itu waktu aku diamanahi untuk menjadi sekpel atau panitia inti. Soalnya itu adalah momen pertama aku join di organisasi, kemudian diamanahi menjadi sekpel. Itu menurut aku berkesan, soalnya banyak hal yang belum aku tahu. Kemudian karena aku menjadi sekpel, aku bisa tahu banyak hal, ya. Bisa tahu banyak hal ya. Misalnya itu kan di sekpel itu pasti mengurusi terkait persuratan, notulensi, yang mana kita pasti menghadap di laptop. Jadi di situ itu pasti kita juga berurusan dengan Word, yang mana aku dulunya nggak bisa sekarang. Karena aku menjadi sekpel, akhirnya banyak ilmu yang aku dapetin dari situ. Jadi aku sangat bersyukur. Paling berkesan setelah menjadi anggota HMD di tahun ini, sebenarnya semuanya berkesan, guys. Mungkin yang paling pembedaannya itu waktu ada di proker di SD Championship, itu benar-benar berkesan. Dan salah satu proker yang terbesarnya Golden Proker HMD. Jadi itu paling berkesan bagi aku.
terus selain jadi proker, pastinya momen yang berkesan itu pas kita semua lagi ke bedengan. Nah, pas di bedengan itu kayak bener-bener ngebonding kita bareng-bareng gitu guys. Jadi ya, awalnya kita masih jaim-jaim, padahal itu udah di tengah periode, masih jaim, masih apa ya, dan anggota-anggota yang lain itu masih kurang raket lah sama BBH-nya gitu. Nah, ketika kita ada di momen mengadakan jalan-jalan, bukan hangout ke bedengan trip kecil gitu, itu benar-benar berkesan. Sehari kita bermalam di situ bareng-bareng, terus kita sepeda, habis itu kita banyak bondingnya, kita masak bareng, kita curhat bareng, nangkep bareng. Jadi apa ya, semuanya yang belum tercapai atau belum raket sama kita itu bisa raket di saat itu. Kalau ditanya capek, pastinya capek karena apalagi saat menjalankan suatu proker dan agenda yang mana di dalamnya itu kayak berat banget dan harus itu tanggung jawab kita, apalagi sebagai ketua divisi, apalagi kita harus mengorganisir anggota. Nah, kalau merasa capeknya mungkin pas akhir-akhir pada saat waktu proker itu sendiri, yaitu proker PGSD Championship, yang mana pada saat itu berbarengan dengan udah adanya proker, belum lagi agenda, belum lagi event-event yang harus dijalani, yang harus dicari anak orkes, kayak event Speed Cup tadi Mira. Nah itu berbarengan banget dan itu aku merasa kayak capek banget, apalagi kayak harus pulang malam-malam gitu kan. Jadi ya walaupun begitu ya tetap kalau dijalani dengan penuh ikhlas semuanya akan baik-baik saja. Tapi ya kalau capek sih, capek banget. Tapi it's okay, gak apa-apa. Kalau menjalani pernah rasa capek, pernah, pasti pernah. Dan ya menurutku kayak gitu tuh hal yang wajar sih, soalnya setiap proker itu pasti ada capeknya. Terus gimana, kita kan di sini kita kerjasama kan, di sini kan kerjasama, terus ya kalau kita melakukan kerjasama juga kita rasa capeknya itu capek bareng gitu. Jadi nggak cuman aku aja yang capek, cuman teman-teman juga capek gitu. Itu pun meskipun proker ya. Kalau kita sendiri ya meskipun teman-teman yang infokom ini masih cukup menurut juga kurang, maksudnya kita juga infokom ini masih belajar juga. Jadi ya kalau capek, menurutku kalau di agenda juga capek sih. Soalnya kadang kan juga kita kalau kita nggak sesuai ekspektasi kita kan juga kita ngedit sendiri kan gitu. Jadi ya kalau menurutku sih ya capek sih gitu ya. Semua proker, semua agenda bakalan ngerasa capek ya, apalagi di proker-proker yang lumayan panjang, yang harus melakukan banyak sekali rapat, bahkan ada 13 rapat. Dan paling ngerasa capek itu ketika proker PGSDC, karena di situ aku diamanahi menjadi penanggung jawab, yaitu bendahara pelaksana. Yang sebelumnya aku belum pernah menjadi bendahara, tiba-tiba diamanahi jadi bendahara pelaksana. Berat banget, kayak semuanya bener, wah rasanya berat banget ya, ditambah tugas banyak, terus jadi agendanya banyak banget, tugas banyak, ditambah lagi aku jadi PI yang harus bener-bener tahu, harus siap ketika dibutuhkan kapanpun. Jadi aku ngerasa capek banget, capek rapat, harus bolak-balik dari kampus 1 ke kampus 2, harus pulang malam, belum lagi nanti kalau udah sampai kos belum istirahat, terus kerjain tugas. Tapi
dari situ semua, dari semua duka, semua suka yang ada di HMD PGSD ini, eh, aku mau berterima kasih banyak untuk semuanya, semua anggota HMD yang sudah menerima aku dengan baik, yang sudah mengajari aku, yang sudah mau membantu aku, yang sudah mau membersamai aku. Makasih banyak untuk teman-teman semua. Eh, Semoga kalian semua kuat-kuat, dan makasih banget, makasih untuk semuanya. Bye bye, terima kasih, see you. Yang memotivasi aku itu pastinya waktu awal aku diterima itu kan aku sudah diberi tanggung jawab oleh mbak-mbak, mas-mas HMD yang sebelumnya itu. Jadi yang pertama itu tanggung jawab, terus juga dari teman-teman HMD yang lain tuh juga mensupport aku buat terus berjalan sampai saat ini, sampai detik ini. Jadi terima kasih buat teman-teman semua karena sudah membuat aku bisa sampai di titik ini. First of all, for your information, proker HMD PGSD ini tuh gak hanya 1-2 ya guys ya. Jadi kayak banyak banget loh. Terus, apa yang memotivasi aku? Kayaknya aku udah pernah singgung sedikit sih di jawaban pertanyaan yang pertama itu. Jadi motivasiku tuh ya pada saat aku ketemu kalian, aku seneng lihat kalian, aku seneng lihat teman-temanku, aku seneng pas kita bercanda. Kita juga pernah nangis bareng sih, tapi itulah yang membuat kita dekat, yang membuat kita bisa ketawa karena kita telah nangis bareng gitu tadi. Jadi yang memotivasi aku itu kayaknya kalian deh. Nggak kayaknya sih, yang memotivasi itu kalian, yang memotivasi aku untuk menyelesaikan semua proker ini. Kayaknya tuh harus dikasih tanda titik deh kalian. Motivasinya dari dari orang tua tentunya ya, karena orang tua itu salah satu penyemangat saya agar kayak apapun yang walaupun di proker ini sangat berat itu ya, itu dari motivasi, dari dukungan dari orang tua. Itu aja kan. Motivasi saya adalah apa yang sudah saya pilih dan langkah yang sudah saya ambil adalah tanggung jawab saya untuk menyelesaikan. Jadi bagaimanapun alasannya, ketika saya sudah memutuskan untuk lanjut dan mengemban amanah ini, maka saya harus mampu menyelesaikan sampai akhir. Itu motivasi saya, meskipun pasti banyaklah tantangan dan cobaan, dan ada kok nggak hanya tantangan aja, tapi juga banyak hal yang kita itu bisa ambil pelajarannya. Banyak banget, sumpah banyak pol, dan itu dari situ sangat menambah sangat menambah ilmu atau pengalaman saya juga gitu loh. Jadi intinya itu. Yang memotivasi aku selama ini adalah kalian semua yang ada di HMD PGSD 2024 benar-benar ngasih vibes yang menarik, yang pastinya seru, dan tentunya memotivasi aku untuk selalu semangat, selalu
bisa menyelesaikan program sesuai apa yang sudah dirancang waktu itu guys. Jadi buat teman-teman HMD PGSI 2024, khususnya teman-teman PH, Hana, Iza, terus ada Safi, aku mau ngucapin terima kasih banyak karena sudah mau menerima segala kekuranganku, sudah bisa mensupport aku sampai akhirnya kita semua berhasil untuk berada di titik akhir keperiodaan kita dengan proker yang sudah berjalan semua, dengan agenda yang sudah berjalan, yang sudah selesai, yang tentunya sangat sesuai apa yang kita rencanakan. Walaupun di setiap prokernya pasti ada kendalanya, tapi aku makasih banget sama kalian karena kalian selalu ngasih motivasi aku. Kita selalu saling support, saling bertukar pikiran. Terus kita juga selalu kita itu merasakan keluarga di BH, tapi aku juga merasakan bahwa kalian itu semua keluarga aku. Apalagi untuk teman-teman HMD yang lain, aku udah nanggung kalian itu keluarga kedua aku yang ada di Malang. Kan pasti sebagai anak kos aku merasa sedih, merasa kesepian itu sering terjadi. Tapi karena ada teman-teman yang dari HMD dengan program yang udah kita jalankan bersama dengan semua kebersamaan kita, pahit, manis, suka duka kita, aku benar-benar termotivasi untuk tetap semangat dalam menjalankan dan menyelesaikan program. Aku kasih tepuk tangan kecil buat kalian semua. Kalau kalian suka nonton, aku kasih pelukan yang paling menghangatkan, dan semoga bisa menjadikan kalian seorang yang lebih baik lagi. Sebenarnya paling beratnya itu kalau kita ikut ke organisasi, terus kita juga kuliah gitu. Itu kalau organisasi kan biasanya ada program kerja. Nah itu tuh nggak berat, sebenarnya nggak berat, soalnya kan kita ngelakuinnya bareng-bareng, jadinya nggak mungkin berat. Cuman kalau lagi ada tugas, lagi banyak tugas, lagi waktunya UAS, lagi waktunya UTS kayak gitu, itu lumayan berat. Soalnya karena pasti kita juga diamanahi. Kalau ada program kerja itu kan pasti ada amanahnya ya. Waktu itu sedikit cerita aja, waktu itu karena aku jadi pengurus inti Antariksa. Antariksa ini salah satu proker di HMD itu tentang pengenalan lingkungan kampus buat mahasiswa baru tahun 2024 nih kemarin. Itu masa-masa dimana aku tuh kalau kurikulum sekarang kan presentasi gitu ya. Nah itu sering banget aku tuh dapet kelompok awal, jadi aku tuh selalu bikin PPT makalah, dan itu harus bisa membagi waktu ya. Dengan aku menjadi PI, terus aku harus bisa mengatur waktuku antara kuliah juga sama prokerku ini, gimana prokerku ini harus berjalan bagus, juga nilaiku juga harus bagus di kuliahan. Apalagi susah banget ya sebenarnya ngatur waktu. Jujur emang susah banget ngatur waktu sebenarnya antara kuliah dan juga berorganisasi. Tapi itu asik banget. Ya jadi nggak terlalu kerasa lah susahnya kalau kita santai, tenang. Ya anggap semuanya ngalir aja, jadi ya aman kok. Tapi itu tadi ya, paling susah itu kalau lagi bareng prokeran sama tugas-tugas kuliah yang ke deadline itu. Apalagi juga kita harus kalau kita tugas individu mah kita kerjain sendiri, cuman kalau
tugas kelompokan kita harus jaga muamalah ya kita sama temen itu biar nggak kayak apa sih dasar anak organisasi mungkin organisasi mulu tapi tugasnya ditinggalin pasti kayak gitu, nggak apa-apa itu ya namanya juga kita nyari pengalaman di organisasi ya masa kita mau ini apa kupu-kupu kan kita harus jadi kura-kura kuliah rapat ya kalau kupu-kupu ya resikonya mungkin bosan di rumah. Menurutku berat kabeh sih yo. Karena kan nggak mudah kan. Kalau menurutku berat semuanya. Apalagi kan kayak proker-prokernya kita itu besar-besar semua ya. Nggak ada yang kayak main-main, nggak ada sih emang. Cuma apalagi aku gak bisa begitu bisa membagi waktu dengan baik. Ini agak berat gitu loh kayak membagi antara kuliah dulu atau HMD dulu. Meskipun sama-sama bisa berjalan keduanya alhamdulillah. Kayak perlahan-lahan udah bisa menjalankan gitu. Terus yang terakhir terima kasih kembali kepada Infocom. Terima kasih banyak pada Infocomku. Kalau aku banyak Infocom maaf banyak kalau aku banyak hilangnya juga. Maaf kalau aku nggak bisa begitu banyak membantu di mengedit karena jujur aku kurang bisa mengedit. Terima kasih Maki Upal sudah menerima saya. Maaf anakmu ini nggak begitu ahli untuk mengedit. Maaf kalau menjadi beban. Maaf nggak begitu banyak membantu. Intinya mau ngucapin terima kasih banyak buat Infocom udah mau backup tugas-tugasku. Rahayu semuanya. Terima kasih banyak. Gak tahu mau ngomong apa lagi. Intinya mau ngomong terima kasih banyak dan maaf. Oh iya, mau ngomong juga sama terima kasih banyak buat udah mau jadiin aku bendahara di Antariksa buat anak-anak Kesum. Terima kasih banyak ya aku udah dipilih menjadi bendahara. Maaf kalau semua ini kinerjaku kurang atau bagaimana, maaf banget. Mungkin momen paling berat ya dari mengatur jadwal, bahwa kita di sini juga kuliah, bukan hanya sekedar organisasi, tetapi bagaimana kita untuk mengatasi atau mengatur jadwal kita. Tentunya juga bukan berfokus pada organisasi atau bukan berfokus pada kuliah, kita harus juga benar-benar pintar dalam mengelola waktu. Ada pada saat jam pelajaranku dan juga kegiatan organisasiku bertabrakan. Aku bingung. Aku harus memilih yang mana antara kuliah atau organisasi. Aku cukup sulit mengambil keputusan. Sehingga pada momen ini menurutku adalah momen yang sulit dalam mengambil keputusan. Menurutku yang paling berat itu kuliah sih, karena kuliah kan lebih banyak tugasnya numpuk, apalagi di semester 2, belum semester 2 tapi ya udah semester 5 udah mulai ngadain proposal, udah mulai ngadain ini itu gitu, jadi ya berat juga sih. Momen paling berat aku sebenarnya dua-duanya berat, tapi dua-duanya pilihan hidup yang aku pilih kayak gitu. Jadi apalagi kuliah itu sangat mepet, sangat harus bekerja sama deadline tugas dan lain-lain kayak gitu. Dan kalau berorganisasi kita juga
harus apa namanya, beratnya itu di tanggung jawabnya sih, karena aku harus lebih bertanggung jawab, tapi itu pelajaran hidup aku buat menjadi kepemimpinan, untuk menjiwa, untuk lebih menghadirkan lagi jiwa kepemimpinan aku ke depannya agar lebih baik kayak gitu. Jadi kalau menurut aku dua-duanya berat sih, tapi itu adalah kayak jiwa aku gitu, kayak aku senang berada di dalam situ kuliah sambil berorganisasi seperti itu, karena aku mendapatkan banyak hal yang mungkin orang-orang lain gak dapat gitu, seperti itu sih. Jadi kayak aku senang banget. Singkatnya aku ceritain momen paling berat aku ketika ada di perkuliahan dan juga ada di organisasi. Mungkin kalau sebagian orang mahasiswa pastinya yang paling berat ya ada di tugas-tugas kuliah gitu kan. Untuk ada organisasi juga ada di tugas organisasi, dan bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu kita di antara organisasi dan kuliah. Jadi ada satu momen, mungkin teman-teman yang ada di HMD mungkin ada notice ya. Satu momen itu terjadi waktu BGSD Championship hari terakhir. Di BGSD Championship hari terakhir itu Hamin 1, aku emang lagi ngedrop, jadi posisi badannya emang lagi ngedrop gitu guys. Aku posisi sakit, habis sakit terus aku ada job desk di BGSD Championship. Nah ketika itu aku mau usahakan, aku tetap ikut ya guys. Aku ikut sampai selesai. Setelah selesai, waktu evaluasi itu aku bingung banget, karena aku mikir di evaluasi ini aku sebenarnya ada banyak kalimat atau kata-kata yang ingin aku evaluasi ke program kerja ini gitu. Tapi di satu sisi badanku juga udah gak kuat untuk ada di kegiatan tersebut. Di satu sisi lagi aku ada tugas kuliah yang belum aku selesai. Jadi di situ benar-benar posisi terberat apa ya, ditambah kondisi lingkungan yang emang mungkin ya bisa dibilang ada yang bikin bad mood, ada yang bikin emosi. Itu benar-benar momen terberat aku untuk HMD dan juga perkuliahan. Semua proker ini tentunya setia karena dimana setiap minggunya, setiap bulannya kita selalu bertemu untuk selalu bertemu dalam hal rapat, bertemu dengan teman-teman semuanya, sehingga kita tuh bisa sharing mengenai tugas-tugas kuliah. Nah, setelah selesainya hari ini kita jadi jarang ketemu kuliah sama lain, dan juga saya sendiri yang mahasiswa kampus 1 itu jarang sekali ke kampus 2 apabila tidak ada rapat. Nah setelah prokernya selesai ini, nah saya jarang ketemu teman-teman lain. Nah jadi saya itu kayak kesepian ya, karena kan setiap hari kalau ada kumpul rapat kita selalu solid bersama, apalagi contohnya setelah selesai rapat proker. Nah divisi saya tuh divisi Kesum, nah itu setelah selesai rapat mesti selalu kayak kumpul, hey gimana kabarmu, gimana tugas-tugasmu, kayak curhat-curhat gitu. Kayak selama kali ini kayak wah habis ini nggak ada lagi ya kayak gitu, kita udah selesai, kita jarang ketemu. Nah sekalinya ketemu pun kita kayak nggak full ketemu gitu, ketemunya kayak pas-pasan aja. Nah juga nantinya kita juga tidak akan bersama lagi gitu ya, karena pada masa proker itu kayak wah kita di H-1 kayak hektik banget, kita kumpul buat persiapan. Nah pada selesai proker ini kayak gak ada lagi ya, kita harus sama-sama lagi. Setelah proker kita bisa kayak makan-makan bareng,
kayak wah ternyata di HMD ini tuh di PGSD tuh kalau ada proker itu sangat solid sekali karena kita bisa kayak merangkul semuanya gitu ya. Perasaanku jujur seneng tapi juga lega gitu sih, karena selama program kerja berlangsung itu juga ngelatih kita gimana kita manajemennya waktu, gimana kita membagi dan juga menjalankan kepanitiaan itu. Tapi setelah akhirnya proker ini selesai itu kayak ada sedihnya juga, karena ya udah prokernya udah selesai, masa periodenya juga selesai. Itu juga ngebuat jadi paham lah kalau kita itu gimana ya, kayak meskipun prokernya itu sudah selesai jujur senang, cuman kayak kita itu jadi kan kita juga kebiasa nih 1 minggu rapat beberapa kali, terus sekarang kayak ya udah nggak ada lagi rapat-rapat. Itu ngebuat kita jarang banget ketemu ya, meskipun ketemu tapi kayak 1 minggu cuman sekali. Jadi ada sedihnya ada senangnya juga prokernya selesai. Seneng banget akhirnya semua proker ini selesai dengan baik gitu. Tapi kalau dipikir-pikir tuh kok udah selesai aja gitu. Pasti nanti bakal kangen banget program bareng teman-teman. Oke, jadi tadi rasanya seneng ya karena semuanya udah tuntas dengan baik. Lalu ada rasa haru juga karena ternyata aku bisa loh melewati semua ini. Terus juga sedih juga karena mungkin sebentar lagi bakal pisah sama teman-teman HMD, terus udah bakal nggak menjalankan proker-proker lainnya lagi. Terus apa lagi ya, pokoknya selama menjalankan proker-proker ini tuh banyak banget pengalaman yang aku dapat. Kayak kemarin untuk pertama kalinya aku jadi bendahara pelaksana salah satu proker. Itu pengalaman pertama banget buat aku, jadi agak takut ya, tapi seru kok. Kakak-kakaknya juga baik banget, mau bantu-bantu, mau jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan aku. Jadi seru banget guys, pokoknya program-program kemarin seru banget. Kayak setiap prokernya itu ada kesan tersendiri gitu, pasti ya, hal-hal yang gak bisa dilupain dari setiap prokernya. Mungkin itu aja sih dari aku. Terima kasih banyak udah mempercayakan aku jadi anggota HMD tahun 2024 ini. Dan see you guys. Terima kasih. Tentunya senang banget selesai di semua proker ini, karena selama dari yang pertama itu jujur agak capek, dan pertama kali dapat proker yang benar-benar lumayan banyak ya menurut aku. Karena selesai ini ya alhamdulillah udah selesai, jadi nggak ada rapat-rapat yang seminggu sampai 2 kali sampai 3 kali itu. Jadi lega sih, lega. Dan sekarang kan cuma menjalankan agenda-agenda. Sejujurnya lega pastinya, rasanya sebenarnya campur aduk. Lega iya, senang iya, lega iya, senang iya, merasa bahwasannya
sudah selesai kayak gitu, tapi sedih pasti karena nggak kerasa gitu udah di akhir ujung kepengurusan ini, karena ini salah satu hal yang paling aku takutin dari awal. Kayak di awal takutnya saat aku menjadi ketua itu gak bisa atau kurang dalam kurang dalam mengatur organisasi dan lain-lain, tapi ya alhamdulillah bisa. Pokoknya rasanya kalau menurutku lega dan gak kerasa aja sih, tapi senang alhamdulillah apa hal-hal yang kita udah rancang dari awal sampai akhir itu selesai alhamdulillah dengan baik semua. Terima kasih. Tentunya saya sangat merasa senang sekali dan bangga sekali, bangga pol. Apalagi ketika kita berhasil mewujudkan proker-proker yang sudah kita susun dari awal, yang sudah kita inovasi, yang sudah kita kembangkan, dan itu terlaksana dengan lancar. Itu sangat-sangat bangga sekali dan sangat senang sekali, tapi juga terharu karena akhirnya masa kita sudah selesai sampai sini dan kita tidak akan bertemu lagi di periode selanjutnya, karena ya nggak mungkin lah kita masa 3 periode, karena nanti juga pasti ada yang melanjutkan. Jadi semangat. Perasaannya campur aduk sih ya pastinya, tapi kayak yang pas yang berhasil sih bersyukur banget, alhamdulillah sudah selesai semua proker dari HMD 3SD 2024 dan juga happy juga sudah selesai semua. Terima kasih teman-teman atas kerja kerasnya, terus juga kontribusinya dalam proker kita bersama. Selain itu campur aduk sih sebenarnya, kayak sedih iya, happy iya, bersyukur banget sudah selesai juga. Kayak sedihnya tuh proker selesai itu berarti tanda-tanda kalau HMD itu juga udah mau berakhir gitu. Apalagi gimana ya, kayak sedih juga di sini. Nggak sesering itu ketemu sama teman-teman, terus juga sama anggota HM yang lain, kayak misalnya di tingkat kita, kayak iya masih ketemu sih ya karena kita juga satu kampus, tapi kan kayak lebih jarang gitu, jadi kayak sedih banget itu, sedih banget, tapi juga bersyukur alhamdulillah sudah selesai. Teman-teman kerja kerasnya keren banget, akhirnya proker kita sudah selesai. Happy ya pastinya, jadi itu sedih banget. Sukanya lebih banyak daripada dukanya. Mengapa seperti itu? Karena di dalam organisasi himpunan mahasiswa PGSD ini, saya banyak belajar tentang bagaimana mengupgrade skill saya, bagaimana cara merangkul saya kepada anak-anak saya yang mungkin itu masih belum 100% saya kuasai. Namun disitulah saya memiliki kebahagiaan, rasa suka dan rasa optimis menjadi satu adu untuk menjadi selangkah lebih maju dari diri saya yang sebenarnya. Dan masih banyak lagi suka yang tidak bisa saya ungkapkan satu persatu. Untuk dukanya sendiri, mungkin ada beberapa momen duka
yang membuat saya sedikit prihatin terhadap diri saya sendiri, yaitu tentang memanajemen waktu antara himpunan, antara organisasi ini, antara tugas di mata kuliah dan tugas di luar kuliah. Karena di situ saya sedikit kesulitan. Namun disitulah tantangan bagi saya, bagaimana saya bisa melalui komitmen yang telah saya pegang. Sukanya itu pasti banyak ya. Di sini aku experience banyak hal, terus improve skill juga, ketemu teman-teman yang seru banget. Kalau dukanya sih hampir nggak ada kalau aku bisa bilang. Itu mungkin waktu kayak capek banget gitu, dan akhirnya ada beberapa kinerjaku yang kurang maksimal. Mungkin itu sih dukanya. Jadi aku ngerasa sedih kalau misal dalam melaksanakan suatu tugas itu kayak kurang maksimal. Itu ya, itu sih mungkin sedihnya. Sukanya banyak, bisa kenal banyak teman, banyak relasi, banyak pengalaman, banyak peristiwa-peristiwa yang menyenangkan. Dukanya ya tentu mungkin karena kita mahasiswa, dukanya itu tugasnya numpuk, terus kadang deadline, terus bertabrakan sama jadwal-jadwal yang lain. Jadi, tapi menurutku lebih banyak sukanya sih. 11-12 ya sama yang sebelumnya. Jawabannya pastinya sama Radit juga. Kayak pasti di HMD itu ada ups and down-nya, ada kayak suka dan juga dukanya, pasti itu pasti banget. Tapi sukanya tuh banyak ya, kayak milih satu nggak bisa nih. Sukanya pasti ketemu teman-teman yang baru juga pastinya, terus juga kayak kerja bareng juga sama teman-teman, terus juga bercanda bareng-bareng sama teman-teman semua, terus kayak cari pengalaman yang baru sama teman-teman, kayak ya banyak lah sukanya. Kayak kita sering selain ngobrol dengan MD, kita juga bercanda kayak gitu. Terus juga temen-temen tuh gimana ya, anak HMD tuh keren-keren semua gitu. Jadi kayak sukanya aku bisa belajar banyak hal banget ke anak-anak HMD tanpa terkecuali. Kayak mereka tuh punya uniknya masing-masing gitu ya. Jadi kayak pasti ada secuil hal dari mereka itu yang buat aku belajar gitu, buat aku nge-improve diriku lebih baik lagi kayak gitu. Itu kayak sukanya itu ya, kayak aku bersyukur banget join HMD ini, karena kayak pengalamanku yang awalnya nggak ada itu kayak alhamdulillah berkembang, alhamdulillah meningkat kayak gitulah ya. Terus kayak happy aja sih, kayak kita prokeran bareng-bareng, kita curhatan bareng-bareng kayak gitu. Kayak itu. Dukanya apa ya? Dukanya tuh mungkin karena kita banyak kepala ya, saking banyaknya kepala tuh kadang kayak ada miskom kayak gitu. Tapi justru kalau nggak ada miskom tuh kayak aneh banget gak sih? Kayak hal itu tuh yang challenging buat kita gitu, kayak berbeda pendapat kayak gitu. Itu tuh kayak buat kita improve diri kita juga, gimana kita caranya nyelesain itu juga gitu kan. Jadi kayak kalau duka pasti ada ya, suka duka tuh, tapi ya tetap aja kayak semua tuh ada hal baik yang bisa dipetik kayak gitu lah ya.
gitu. Jadi itu suka dukanya join HMD, tapi banyak banget sukanya kayak gimana ya, kayak lebih open minded kayak gitu ya, kayak gitu. Aku nggak bakal tahu kalau aku kamu bakal tahu kalau ternyata aku bakal ketemu sama teman-teman yang hebat banget dari ya aktifnya, terus teman-teman PK, solid banget sih sedunia semesta. Terus teman-teman HMD yang lainnya pastinya kayak dari mereka aku belajar banyak hal, terus kayak mendapatkan banyak kasih sayang juga, mungkin pengalaman-pengalaman waktu saat kita melakukan berbagai program dan agenda itu juga merupakan hal-hal yang mungkin nggak bakal aku tahu kalau aku nggak join HMD. Dan cerita-cerita seru-serunya, cerita ketika menjalani program dan juga agendanya itu kayak mungkin kalau nggak join aku nggak bakal kenal sama mereka, nggak bakal tahu perasaan-perasaan seperti itu dan juga pengalaman hidup dan karir. Jadi aku happy, aku rasa senang dan ternyata ada banyak hal yang disyukuri dengan aku ikutan join di HMD. Kalau ternyata buat nyiapin suatu proker atau kegiatan itu butuh waktu yang lama, terus aku gak bakal tahu rasanya punya teman-teman yang baik banget dari meskipun kita beda angkatan, terus beda offering, kita tuh sama-sama saling bantu. Dan menurut aku banyak join HMD itu banyak banget manfaat yang bisa kita ambil dari relasi, terus juga skill kita itu makin terasah sih. Apalagi aku juga baru pertama kali join organisasi kan, tapi ternyata pas aku join organisasi itu tidak semenyeramkan yang aku bayangkan. Jadi aku merasa kayak wah, ternyata seru juga ya ikut organisasi, apalagi ketemu sama teman-teman yang solid, terus juga saling bantu. Seru abis, pokoknya seru abis. Kalau nggak gabung HMD, aku nggak tahu kalau ada organisasi yang temannya baik-baik. Soalnya sebelum masuk kuliah, aku selalu lihat di TikTok kalau jangan ikut organisasi karena toksik dan lain-lain. Waktu aku gabung HMD, alhamdulillah temannya baik-baik, mbak-mbaknya juga baik, temannya juga baik-baik, terus kita dikasih pengalaman yang banyak. Terus apalagi ya, bingung, banyak pengalaman yang banyak, walaupun juga banyak capeknya, tapi walaupun kita nggak bisa, kita masih dibantu. Ya kayaknya aku lupa harus ngomong apa lagi, soalnya cuma itu yang ada di pikiranku. Ya banyak pengalaman. Terus banyak teman. Terima kasih teman-teman HMD sudah baik sama aku. Aku minta maaf kalaupun kapan saat aku pernah menyakiti hati kalian atau ada salah kata atau omonganku yang buat kalian sakit hati tanpa aku sadari. Aku minta maaf, dan semoga walaupun nggak satu organisasi lagi, semoga nanti di luar kalau ketemu masih bisa bersapa-sapa, tidak asing, rasanya tetap sama satu organisasi. Nggak banyak yang akan aku bilang untuk kalian di periode selanjutnya. Mungkin nanti di awal periode pastinya kalian banyak sekali tantangan, tapi kalian pasti menemukan sesuatu yang bermakna di dalam hati kalian nanti. Aku berpesan teruslah jadi pribadi yang berani mengambil resiko, siap belajar dari kesalahan, dan selalu mendengarkan suara teman-teman kalian. Yang terpenting jangan egois dalam suatu forum nantinya.
Dan jadikanlah HMD PGSD ini bukan hanya sebagai wadah organisasi untuk kalian mengembangkan pribadi kalian, tapi jadikanlah HMD PGSD ini jadi rumah yang hangat untuk kalian pulang ketika kalian capek tugas, capek sama dunia perkuliahan. Karena langkah kecil yang kalian ambil nantinya bisa menjadi perubahan yang besar di masa depan nanti. Terus semangat ya, Rek. Dan jangan ragu untuk terus melangkah, maju terus. Love you. Kuat-kuat sih ya teman-teman, pengurus HMD selanjutnya. Pastinya kalian juga bakal ngerasain ups and down-nya di HMD ini. Terus juga hilang buat calon-calon kayak semangat, pasti lebih ngerangkul aja ke teman-temannya kayak gitu, lebih lebih raketin aja sih teman-temannya kayak gitu. Tapi ya tetap ya beda, tiap orang tuh punya pendapatnya masing-masing, jadi kalian ya kuat-kuatin aja karena emang gitulah ya, anak pura-pura kuliah rapat dinikmatin aja, kayak kapan lagi gitu kan join HMD, terus ketemu teman-teman yang berbagai macam karakteristiknya kayak gitu. Jadi ya kuat-kuatin aja, semangat, tetap amanah, terus juga jangan lupa dirangkul juga anak-anak di luar HMD juga, jadi tetap stay humble gitu sih. Semangat semuanya, pasti di HMD ini juga nantinya juga banyak banget rintangan-rintangannya kayak gitu. Terus juga jadi bersama-sama aja gitu, sama-sama, apalagi pengurus-pengurusnya ya, dikuatin aja, dieratin aja ya, saling pengurusnya yang semangat, jangan sampai nggak merangkul anak-anaknya ataupun teman-teman di luar HMD gitu ya, karena teman-teman di luar HMD itu juga still keluarga kita, keluarga PGSD kayak gitu, jadi juga tetap aja harus dirangkul seperti itu. Ini itu sih dari aku ya. See you. Benar-benar harus dipegang dan diperhatikan ya teman-teman semuanya. Siapapun kalian nanti, dari apapun kalian nanti, sebanyak apapun pengalaman kalian nanti, sedikit apapun pengalaman kalian sebelumnya, kalian di sini itu berproses bersama. Kalian sudah memutuskan untuk melangkahkan kaki dan memilih jalannya, maka kalian juga harus menyelesaikannya. Kalian juga harus bertanggung jawab dengan langkah awal yang sudah kalian ambil. Dan perlu diketahui, di dalam HMD ini tuh kita tidak sendiri. Kita ada banyak sekali individu-individu yang bermacam-macam. Banyak anak-anak yang notabene itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, itu ya meskipun ada yang sama 1, 2, 3, tapi real, beda cuy, real. Dan kalian harus belajar di situ. Kalian harus bisa bergerak bersama. Bagaimana caranya kalian bisa bersama-sama, tidak acuh tak acuh. Pokoknya kita di sini tuh berjalan bersama, dan apapun keputusannya itu juga keputusan bersama, bukan keputusan individu. Dan kalian nanti setelah kalian memilih, kalian calon pengurus HMD itu, percayalah, kita di sini itu
tidak hanya belajar untuk tidak hanya berorganisasi menjadi anggota, menjalankan proker, menjalankan tugas, tanggung jawab, tetapi kalian juga harus kalian harus tahu bahwasanya kita itu dilatih untuk kan satset sih, kayak harus bisa spontan. Spontan maksudnya dalam sebuah organisasi itu kan pasti banyak banget keputusan-keputusan atau hal-hal yang harus kita putuskan, apalagi kalian nantinya jadi panitia inti, jadi CO, jadi panitia inti, dan apapun itu menanggung jawab. Itu benar-benar kalian itu harus multitasking. Kalian dilatih untuk bisa tidak hanya memberikan satu solusi, tapi kalian harus bisa membuat banyak solusi. Kalau misalkan kita tidak seperti ini, maka kalian harus mencari cara lain, dan kalian harus mewajari hal itu, karena kita di sini sebelumnya kita itu merancang, sudah mempunyai strategi, sudah mempunyai solusi, sudah mempunyai rencana, tapi pada nyatanya ketika di lapangan pasti ada saja yang memang tidak sesuai dengan rencana kita. Nah, hal itu jangan menjadi permasalahan atau jangan dijadikan sebagai suatu hal yang menghalangi kita atau yang menjadi masalah. Ya emang masalah, tapi kalian harus mewajari hal itu dan kalian harus mencari solusi atau mencari cara lain untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Jangan hanya berpatok pada satu solusi gitu. Dan kalian bagi calon di selanjutnya, apapun tanggung jawab kalian nanti, sebagai apapun kalian nanti, kalian harus tanggung jawab tidak hanya pada apa yang sudah diberikan kepada kalian, tetapi kepada semua yang sudah direncanakan oleh HMD kalian nanti. Jadi jangan fokus pada satu agenda atau berfokus pada divisinya masing-masing ya. Kalian harus saling support ke divisi-divisi lain. Kalian harus bisa menjalankan semuanya yang sudah diberikan, karena kembali lagi itu pilihan kalian dan kalian harus menyelesaikan sampai akhir nanti. Semangat, jangan anggap ini itu sebagai ternyata jangan hanya kalian memandang dia itu rapat terus capek, tapi ambillah hikmahnya. Sumpah banyak banget hikmah yang bisa kita ambil di sini, banyak banget yang bisa kita buat pelajaran di sini. Jadi intinya kalian harus kuat fisik dan mental saja. Menyenangkan kok, jangan takut. Itu saja dari saya. Jangan lupa, langkah awal yang kalian pilih adalah tanggung jawab kalian untuk menyelesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye guys. I love you semuanya. Aku pasti kangen dengan kalian semua nanti. Love kecil, love sedang, love besar. Bye bye. Buat teman-teman yang nantinya melanjutkan tongkat kepengurusan ini, ada satu pesan dari aku yang penting banget untuk kalian semua. Tetap jaga kekompakan, tetap jaga silaturahmi sama kita sama aku, tetap jaga komitmen dan konsistensi kalian selama menjalankan atau selama berada di periode HMD kedepannya. Mungkin ada banyak ya yang bakalan aku kasih tahu ke kalian, kayak apa sih yang masih perlu diperbaiki, apa sih yang masih perlu dipersiapkan untuk HMD kedepannya lebih baik. Nantinya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya teman-teman yang melanjutkan
HMD dan aku titip pesan ke kamera untuk semua yang nanti dia melanjutkan, mohon kalian menjalankan atau melanjutkan kepengurusan HMD ini dengan ikhlas, dengan bahagia, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Tetap semangat dan buatlah inovasi baru yang sekiranya dapat membuat kalian itu lebih hebat, dan pastinya kalian itu jangan takut sama kesalahan kayak gitu, karena kesalahan itu menjadikan kita bisa belajar kayak gitu. Jadi dengan adanya kesalahan itu pasti kita bakal bisa lebih belajar kayak gitu. Jadi jangan takut sama kesalahan guys, sama ambillah hal-hal baik di periode ini kalian bisa ambil, tapi buanglah hal-hal buruk dari buatlah hal-hal yang buruk-buruknya aja kayak gitu. Tapi aku yakin sih kalian semua sudah sangat mengerti tentang hal itu, dan aku sangat bangga kepada kalian. Dan pokoknya buatlah suatu hal yang menarik. Ingat, organisasi atau hima itu bukan hanya sekedar organisasi gitu, bukan hanya sekedar perkumpulan orang kalian aja. Kalian itu himpunan mahasiswa, di mana kalian itu pengurus himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa itu nggak kalian aja, tapi himpunan mahasiswa itu seluruh mahasiswa-mahasiswi PGSD, karena kita kayak himpunan PGSD kayak gitu. Jadi kalian bagaimana harus bisa lebih dan kalian gimana harus bisa memposisikan diri kalian menjadi pengurus seperti itu. Jadi dampaknya yang kalian rasakan bukan hanya ke kaliannya, tapi dampaknya harus bisa ke orang lain juga, karena maupun itu mahasiswa PGSD sendiri maupun di luar mahasiswa PGSD maupun orang lain seperti itu, lingkungan kalian dan lain-lain seperti itu. Dan pokoknya ambillah hal-hal baik dari periode ini dan buanglah hal buruknya, dan buatlah inovasi-inovasi dan jadikanlah hal-hal buruk ini menjadi hal buruk pada periode ini menjadi baik ke depannya untuk perkembangan dunia kalian. Itu pada aku. Nextnya, kalau aku nggak gabung HMD, aku nggak bakal tahu kalau lelahnya kita itu bisa membawakan dampak besar ke orang. Kayak lelahnya kita itu sangat bermanfaat dan sangat bisa bermanfaat gitu kepada orang. Kayak misalkan kita membuat proker Papeda, waktu itu kita bisa memberikan anak-anak media pembelajaran serta pembelajaran terkini gitu ke anak-anak yang di desa-desa kayak gitu, dan itu sangat bermanfaat. Dan kita juga bisa dan kalau nggak ikut HMD juga, aku juga nggak tahu kalau misalkan salah itu tempat kita belajar. Jadi saat kita melakukan kesalahan, disitulah kita harus lebih belajar, dan kita nggak boleh ngotot dengan kesalahan kita, dan nggak boleh sedih akan kesalahan kita, karena dengan adanya kesalahan itu pasti yang akan tumbuh perkembangan serta untuk perkembangan membuat agar lebih baik pasti. Jadi itu sih. Ketika menjadi mahasiswa pura-pura kuliah rapat, sebenarnya hal yang sangat tidak terbayangkan ya, bahwa ikut organisasi ini adalah sesibuk ini. Itu rapat, setiap harinya bertemu dengan rapat, tugas, proker, agenda, hal yang sangat tidak terbayangkan sebelumnya. Tapi itu hal yang luar biasa, hal yang sangat amazing,
hal yang satu perjalanan hidup yang nantinya akan bakal terus teringat dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi, dengan kalimat-kalimat lagi. Terima kasih untuk semuanya. Gak tahu ya ini satu kalimat atau enggak ya. Jadi kalau di aku ya, karena ini organisasi pertamaku dalam aku menempuh kuliah ini, jadi kayak jadi mahasiswa kura-kura itu ya ada gampang ya, ada sedihnya, ada senangnya, ada susahnya kayak gitu ya. Mungkin ya kalian nanti akan merasakan lah kalau kalian join organisasi di kampus gitu. Nah, jadi mahasiswa kura-kuraku ini gimana ya? Aku dulu sih sebelum kuliah itu juga udah memikirkan kayak aku bakal jadi mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura gitu kan. Nah, jadi mahasiswa kupu-kupu kayaknya aku mikirnya kayak paling kuliah terus pulang. Nah, kuliah pulang kayaknya bosen banget, dan itu aku udah ngerasain itu di semester 1 deh, semester 1 kuliah pulang kuliah kayak gabut banget ya, kayak gitu ya, gabut banget habis kuliah pulang ngapain nggak tahu kayak gitu. Nah itu jadi aku akhirnya kan juga karena sebelumnya aku udah pengen join organisasi, akhirnya aku juga join organisasi pas HMD ini dibuka opreknya gitu kan. Nah itu aku join dan nah disitulah awal ini kan aku join di semester 2 kan. Semester 2 ini kayak gimana ya, masih it's okay lah ya untuk join organisasi ini, masih okay lah, soalnya karena tugas-tugasnya masih dibilang masih bisa lah gitu ya, mengatur waktu juga masih bisa. Nah di akhir-akhir periode ini kayak wow gila, kayak udah sekarang aku semester 3 dan tugasnya semakin banyak, itu kayak oh my god, ini gimana waktu aku ngaturnya tuh kayak gimana. Pusing banget sih itu, pusing banget aku, tapi ya udahlah, aku menjalankan ini dengan sepenuh hati karena ini udah pilihanku untuk join di sini, jadi aku harus menyelesaikan semuanya. Nah, buat kalian yang lihat ini, kalau kalian maba jangan lupa untuk gabung HMD. Nah, itu mungkin itu ya yang bisa aku katakan dan bisa aku menjawab soal-soal ini. Apakah ini menyambung sama soal-soalnya aku juga nggak tahu. Pokoknya ngomong aja lah ya, gitu. Nah, mungkin itu. Jadi untuk akhir kata ya. Akhir kata ini apa? Akhir katanya adalah jangan lupa subscribe channelnya HMD PGSD UM gitu ya. Jangan lupa subscribe, like gitu. Oke? Dadah. Super duper sulit, super duper riwah, super duper berkorban, tapi seru. Mantap. Oh ya, mungkin nggak ada di pertanyaan, tapi aku mau bilang terima kasih kepada semuanya, kepada PH, kepada Kadif, kepada anggota lainnya. Yang pertama karena mau menerima saya, terus bagaimana malasnya saya ketika di proker, bagaimana egoisnya saya, bagaimana keras kepalanya saya ucapkan terima kasih. Saya gak bisa ngomong langsung, tapi mungkin dalam video ini saya bisa ngomong ke semuanya. Terima kasih untuk semua, kalian the best, good job buat semuanya, dan semoga HMD tahun depan bakal jauh lebih baik lagi, bakal jauh dari kata lebih baik, jadi sangat-sangat lebih baik begitu. Makasih.